Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidik perlu diatur? Dalam video ini, tujuan yang akan dicapai yaitu menyadari pentingnya kode etik guru, memegang teguh kode etik guru, dan menerapkan kode etik guru. Saya Nurul Fatimah Nurlan dalam Jurnal Pembelajaran Modul ketiga. Mengapa kode etik guru dibutuhkan? 1. Menjamin integritas dengan membantu memastikan bahwa anggota profesi bertindak dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. 2. Membangun kepercayaan publik dengan menunjukkan komitmen terhadap standar tinggi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. 3. Mengatur perilaku profesional dengan adanya pedoman, anggota profesi tahu batasan yang harus diikuti untuk menjaga nama baik profesi. 4. Melindungi pihak yang dilayani, yaitu peserta didik, dengan membantu melindungi hak dan kepentingan peserta didik. Serta 5. Menghindari penyalahgunaan wewenang dengan adanya pedoman etika. Tindakan yang merugikan atau melanggar aturan dapat dicegah. Prinsip etika moral untuk profesi guru terbagi menjadi 3, yaitu etika terhadap ilmu pengetahuan, etika terhadap peserta didik, dan etika terhadap profesi. Ayo kenali kode etika prinsip profesi guru. Setiap guru harus memahaminya. Etika terhadap ilmu pengetahuan yaitu integritas intelektual, integritas kejujuran, dan keberanian moral. Etika terhadap peserta didik yaitu mendahulukan kepentingan orang lain, tidak berpihak, memiliki wawasan kemanusiaan, dan memikul tanggung jawab pengaruh. Etika terhadap profesi yaitu kerendahan hati, kolegialitas, kemitraan, dan tanggung jawab dan apresiasi profesi. Etika terhadap ilmu pengetahuan, yaitu integritas intelektual, adalah menghormati hakikat ilmu dan batang tubuh pengetahuan. Hal ini mencakup metodologi subjek, yaitu bagaimana pengetahuan diperoleh, proses penyelidikan, pembuktian, pengujian kebenaran yang berbeda untuk setiap bidang pengetahuan, dan catatan subjek yaitu catatan kumulatif praktik metodologi yang telah dilakukan. Etika terhadap ilmu pengetahuan bagian integritas kejujuran, menghormati pengetahuan, keterampilan dan pengalaman profesional. Hal ini mencakup tuntutan untuk tetap mengikuti perkembangan pengetahuan terkini, untuk memperluas wawasan dan repertoar keterampilan serta memadupadankan agar menjadi efektif secara pedagogis sejalan dengan keberagaman peserta didik dalam hal konteks dan latar belakang. Etika terhadap ilmu pengetahuan bagian keberanian moral yaitu menunjukkan kemandirian pikiran dan tindakan. Hal ini mencakup kesediaan untuk mengajarkan materi pelajaran atau menggunakan metode yang tidak populer atau secara resmi tidak disukai, jika secara integritas intelektual dan atau integritas kejujuran sangat dibutuhkan. Etika terhadap peserta didik. Mendahulukan kepentingan orang lain, membedakan dan menghormati kepentingan orang yang diajar. Hal ini berarti menempatkan kepentingan-kepentingan tersebut di atas kepentingan mereka sendiri. Lalu, tidak berpihak, mengakui saling ketergantungan sosial. Hal ini menghindari dan mencegah eksploitasi terhadap satu individu atau kelompok.
Lanjut, etika terhadap peserta didik yang memiliki wawasan kemanusiaan, menghormati keluarga dan keadaan sosial orang yang diajar. Hal ini melibatkan kepekaan terhadap keberagaman. Lanjut, memiliki wawasan kemanusiaan. Etika terhadap profesi, kerendahan hati, menyadari kurangnya atau menyadari kekurangan diri sendiri. Kemitraan, mengakui dan menerima kontribusi mereka yang diajar dan rekan dalam mengajar. Tanggung jawab dan apresiasi profesi, yaitu bersedia mengedepankan nilai-nilai profesional, keahlian, dan minat dengan cara memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan. Telaah kasus pelanggaran. Pak Dudung adalah guru geografi favorit anak-anak. Beliau dapat menjelaskan materi dengan baik, bersedia memberi pelajaran tambahan bagi murid yang membutuhkan, dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Orang tua yang puas dengan kinerja Pak Dudung seringkali memberikan bingkisan kepada beliau di akhir tahun pelajaran. Pada saat kenaikan kelas, salah satu orang tua tersentuh melihat kondisi motor Pak Dudung yang sudah tua. Kemudian membelikan motor baru untuk beliau tanpa sepengetahuan kepala sekolah dan guru-guru yang lain. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, Pak Dudung memberikan sesi tambahan belajar kepada murid yang orang tuanya memberikan motor, serta membantu penyelesaian tugas-tugas sekolah murid tersebut. Nah, yang dilanggar di sini adalah karena Pak Dudung memberikan sesi tambahan belajar kepada murid yang orang tuanya memberikan motor dan membantu penyelesaian tugas-tugas sekolah murid tersebut. Di sini sudah ada ketidakadilan terhadap murid-murid lainnya. Evaluasi dan umpan balik. Apa yang dapat aku atau Anda lakukan sebagai seorang guru? Bagaimana tanggapan atau kesan terhadap materi kode etik yang dipaparkan? Terima kasih. Mari kita junjung kode etik guru. Mari mengamalkan kode etik guru dalam menjalankan tugas. Salam dari saya, Nurul Fatimah Nurlan, dari LPTK Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.